Mang Andi Gondrong melawan. Katanya Kang Deddy hanya untuk mencari keributan, hanya untuk mencari viral, menutup tambang. Bukan Kang Deddy sesungguhnya yang menutup tambang, tetapi melalui perantara Kang Deddy Mulyadi. Lalu kemudian Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat turun, lalu kepolisian juga kemudian turun, Satpol PP juga kemudian turun. Kan itu, tetapi melalui beliau. Ya, ini Mang Andi kan ngomong, kenapa? Hanya di Subang saja, tidak di setiap wilayah. Kemudian ditutup. Mana atuh disodorkan, Kang? Mana? Katanya di Ciamis. Di Ciamis nggak ada. Saya lihat-lihat nggak ada di Ciamis galian tambang itu. Atau yang tahu ya monggo dipiralkan atau diinformasikan kepada Kang Deddy Mulyadi melalui TikTok bisa, melalui Instagram bisa, di Garut, di Purwakarta dan lain sebagainya di wilayah Jawa Barat ini. Hargai atuh pemerintah. Kenapa langsung kemudian ditutup oleh Deddy Mulyadi? Emang siapa dia? Hargai pemerintah setempat. Itu mah alibi saja menurut saya. Kalimat-kalimat seperti itu hanya alibi. Beliau itu karena kepekaannya luar biasa terhadap situasi alam kita, situasi alam Jawa Barat, sehingga ada respons yang luar biasa. Dan alhamdulillah beliau dikasih kemudian oleh Allah jabatan sebagai gubernur terpilih Jawa Barat. Akhirnya apa yang beliau informasikan mendapatkan respons yang sangat cepat dari pemerintah provinsi maupun dari pihak kepolisian dan pemerintah setempat. Jadi ya kita mestinya bersyukur dong. Mestinya kita bersyukur. Mang Andi Gondrong itu logika-logika polisi. Coba kita dengarkan dulu pembelaan Mang Andi Gondrong nih terhadap aksinya kemarin. Menurut Mang Andi Gondrong, karena saya biasa ngobrolnya Mang Gondrong gitu. Preman bayaran, ya, preman bayaran. Ya. Jadi kemarin ada kawan-kawan yang berkomentar bahwa ini preman bayaran katanya gitu. Ya, terlepas dari apa komentar kawan-kawan Ya, bahwa ya komentarnya buruk-buruk aja nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagi saya itu mengurangi dosa saya. Nah, Mang Andi, Iya. kenapa sih Mang Andi sampai kawan-kawan melihatnya bahwa Mang Andi ini sekarang ini berpihak dalam tanda kutip ya, berpihak terhadap pengusaha tambang. Apa sih yang menjadi pemikiran sampai seperti itu, Mang Andi? Gini lah, kalau bicara konteks keberpihakan, kenapa hari ini saya memiliki sensitivitas sosial ya? Ya. Ya banyak katanya teman-teman atau siapa lihat di TikTok, saya sendiri nggak punya TikTok, jadi nggak tahu informasi itu. Saya dibully macem-macem, preman bayaran, apalah saya nggak tahu. Tapi ya boleh-boleh aja orang berkomentar negatif. Tapi Mang Andi kan pada saat kemarin orasi itu menyinggung-nyinggung nama Kang Deddy Mulyadi. oh iya, Kan gitu. Jadi kalau saya tangkap bahwa seakan-akan bahwa Mang Andi ini menyalahkan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi dengan adanya penutupan tambang yang ada di Kabupaten Subang ini. Nah, dasar dari pemikirannya ke arah mana? Kita kan bicara kapasitas Kang Deddy ya. Saya sangat menaruh hormat sama beliau. Dia sangat peduli pada lingkungan. Sepakat saya. Akan tetapi kapasitasnya terkait dengan Deddy turun ke lapangan, dia seolah-olah sebagai eksekutor kan. Ya nggak? Selaku dia seolah-olah pemangku kepentingan. Kang Deddy hari ini ya secara personal kan, secara pribadi oke, akan tetapi lah hargai pemerintahan daerah. Yang bisa melakukan penutupan dan lain sebagainya pemerintah daerah dong. Ada bupati di situ, ada DPRD, ya nggak? Ada OPD dan lain sebagainya. Tegur mereka kok. Ini kenapa terjadi seperti itu? Kasih reasoning, masukan-masukan. Bukan dia seorang eksekutor. Ya nggak, hargai pemerintah. Itu yang kita sayangkan. Itu yang saya apresiasi dengan beliau. Dia reaktif dengan kondisi lingkungan.
Saya sepakati soalan Subang ini bukan jadi persoalan ajang sebuah objektif untuk mencari keramaian. Tapi bagaimana mengelola lingkungan itu ya secara komprehensif, Pak. Dari hulu ke hilir ya itu. Pemerintah terlibat secara aktif. Bagaimana melakukan pendidikan ada pelanggar? Nggak bisa. Ya. Pelaku industri juga harus. Ya nggak seenaknya membuang limbah, apalagi limbah itu sarana irigasi, sarana produksi kebutuhan pertanian. Berapa kerugian itu masyarakat petani sudah. Jadi Menggondong menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini hanya sekedar untuk mencari keramaian saja. Enggak, sebenarnya kan gini, ya terlepas dia niatannya apa, cari keramaian atau cari viral ya. Yang terpenting bagaimana seorang itu memberikan sebuah edukasi, pendidikan pada masyarakat. Ini loh. Masyarakat ini perlu edukasi juga. Ini yang baik, yang benar. Tuntun masyarakat kepada hal yang baik. Kan gitu. Ya, jangan sinisme pada sebuah kontrak persoalan masyarakat ini yang teriak itu kelaparan, 18 gak makan. Itu kan sarkasme pada konteks kalimat-kalimat yang menurut saya itu sangat yang tidak elok. Iya kan? Katanya dia orang yang peduli pada masyarakat kecil. Iya kan? Bicaranya seperti itu. Kembalilah pada konteks kebaikan hati. Benar. Bukan hari ini kebaikan hati cuma kita viralkan untuk menjadi sensasi doang, tapi bagaimana jiwa hati yang itu yang tulus lah, kan gitu. Kasih pembelajaran yang baik masyarakat, ya kan. Cari ya gimana. Mang Andi pernah ngomong ke saya bahwa yang ini galian ini hanya ada di Subang dengan yang ada di Karawang saja. Sementara yang di Purwakarta nggak ada yang ditutup. Mang Andi pernah ngomong gitu ke saya. Nah, ini kayak gimana ini menurut Mang Andi ini? Ya, ini kan saya bilang, kalau bicara konteks ingin melakukan sebuah bicara deh ya, ketegasan gitu kan, seorang pemerhati atau seorang apalah gitu kan, ya semua tidak ada toleransi. Dimanapun ada galian tambang yang menurutnya gitu, baik itu secara administratif dan sebagainya, ini Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat lah khususnya, itu tutup aja. Akan tetapi kan ditutup itu bagaimana sih memberikan sebuah edukasi, ya nggak, pengawasan, pembinaan dan sebagainya, tidak mendidik pada lokalisasi daerah. Nah itu, seandainya ada di Kerawang, Purwakarta, Garut, Jambi, sekiranya ada ya pemerintah harus hadir, bukan seorang Deddy. Ya nggak, pemerintah harus hadir, ya nggak. Kalau ingin membenahi sebuah tatanan, bagaimana ingin bagi sumber daya alam itu dikelola dengan baik, ada pendapatan ke daerah, ya nggak, lingkungannya juga dirawat dan lain sebagainya. Tidak, Pak, itu harus semua komponen saya kembali pada ketegasan dengan regulasi pijakan itu sendiri. Oke, itu Anda tahu, Kang Deddy Mulyadi punya kepekaan terhadap lingkungan, punya kepekaan terhadap alam Jawa Barat, kan mestinya disupport. Tidak semua orang punya kepekaan itu. Dan kalaupun ada yang punya kepekaan, mungkin susah untuk bergerak. Mau bagaimana nih caranya untuk menutup tambang ilegal sementara jalan dirasakan rusak, sementara lingkungan dirasakan rusak, jalan kemudian lecet, licin, jalan kemudian belok, tahu belok nggak? Kotor. Saya yakin masyarakat juga ada yang punya keinginan untuk bagaimana nih caranya menutup ini tambang-tambang itu yang jelas merugikan masyarakat. Cuma tak tahu caranya. Tahu caranya pun takut. Kang Deddy beda. Tak ada beliau yang ditakuti. Selama di dalam jalan kebenaran berjalan tanpa pandang bulu. Itu justru kita mesti bersyukur dengan ajalnya beliau. Bukan malah si Deddy. Pemerintah atuh datang. Iya. Justru itu. Mending. Ketika pemerintah tidak datang, ada orang nih yang datang. Nuhun dong. Mestinya kan kayak gitu. Pemerintah tuh turun di setiap wilayah. Hargai atuh pemerintah. Kalau dari kemarin pemerintah ini belum ada, baru terbentuk misal pemerintah. Lalu Kang Deddy nyanyahuanan memviralkan itu, melebihi kewenangannya, seolah-olah kan kayak gitu.
melebihi kapasitasnya sebagai seorang warga yang belum dilantik, meskipun terpilih sebagai gubernur Jawa Barat, tetapi belum dilantik, statusnya masih warga. Dan itu ya. Lalu kemudian melakukan itu, katakanlah melampaui batas kewenangannya sebagai seorang warga. Tapi kan kita tahu sama-sama, pemerintah juga tidak bergerak. Ini bukan baru tambang tuh, tahunan berjalan. Ini juga kemudian untuk menjadi pelajaran kepada siapa? Kepada pemerintahnya, agar bekerja itu yang benar, bukan hanya duduk di balik meja, turun ke lapangan. Apalagi dinas SDM yang mengurusi urusan pertambangan. Cek lokasinya. Kalau sudah ada kemudian izin dari pemerintah untuk, ini misal ada izin pertambangan, dicek lapangan apakah sesuai dengan perjanjian, kesepakatan, atau bagaimana. Kan rata-rata tidak turun ke lapangan, sehingga banyak terjadi. Misal perjanjiannya, kesepakatannya nambang 50 hektar. Kemudian fakta di lapangannya jadi 100 hektar. Kan itu jadi sekali lagi menjadi pelajaran dan evaluasi pemerintah juga. Untuk kedepannya turun ke lapangan. Itu yang ingin dikasih contoh oleh Kang Deddy itu. Turun ke lapangan, bos. Jangan duduk di balik meja. Kan mestinya kalian dukung. Kalau tahu bahwa Kang Deddy peka terhadap lingkungan, peduli terhadap masyarakat, itu bentuk kepedulian, Pak. Jangan diabaikan bahwa itu bukan bentuk kepedulian, itu bentuk kepedulian. 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau kemudian galian tambang itu diteruskan, apa yang terjadi? Kan itu. Maksudnya kan support, buku. Kalau dalilnya itu benar, bagus, peka terhadap lingkungan. Kalau bagus ya udah dukung. Jangan didemo dengan kalimat-kalimat kemudian yang menghinakan. Ente mah gimana sih? Begitu ya. Begitu Mang Andi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya katakan, seandainya ada galian tambang dimanapun di Jawa Barat, laporkan. DM ke Kang Deddy atau ke aparat setempat, supaya mendapatkan perlakuan yang sama seperti di Subang. Kalau ilegal ditutup, jangan dibiarkan beroperasi. Merugikan negara, merugikan alam, dan merugikan masyarakat. Dan menguntungkan bos tambangnya. Dia yang diuntungkan. Pekerjanya juga tidak akan sejahtera. Bos tambangnya yang sejahtera, alamnya yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.